Ah, gini Widi, kita Ya, ngobrolnya tentang karir Widi dan piknik, boleh? boleh lagunya anak-anakku ya. Ya, tapi aku penasaran juga sama cerita itu tentang rumahnya. Aku suka dari rumahnya Widi. Terima kasih. Boleh, boleh cerita apa aja nih? Rumahnya selera aku banget itu sebenarnya. Asik. Mhm. Oke, kita bisa mulai ya. Boleh bebas mau apa aja. Ya, boleh yuk. Oke. Tentang hidup ini hanya ternyata lemah. Untuk apa kita menyiksa diri? Lemah. Untuk apa kuat lagi? Hai. Apa kabar Hai Mas Widi? Henry. Alhamdulillah baik sekali, sehat, Mhm. nyaman di rumah, aman. Mas Ah, Henry gimana kabarnya? alhamdulillah baik. Kayaknya walaupun rumah aktivitasnya Widi tiap hari gencar ya. Itu anak-anak keluarga kompak banget beneran. Anak si Terima Madrunya kasih. juga seru. Lagu baru mereka ya, lagu piknik. Ya, Ya, piknik. Dengarkan kicau burung bernyanyi. ya kalau apa? Kalau nggak dibikin kegiatan ya pastinya bosen kan. Jadinya salah satu yang bikin mereka semangat adalah ikut berkarya gitu. Di pandemi ini tetap ada ceritanya. Iya sih. Gitu. Ketiga-tiganya ke seni ya, ke musik ya. Betul sekali. Jadi eh, sebenarnya yang pertama anakku kan Drew, dia udah 13 tahun ini. Aha, Awalnya bakatnya dia memang melukis, menggambar gitu, aha, seni apa ya namanya itu, gambar lah gitu. Nah, aha. terus ketika aku tawarin mau belajar instrumen musik, ternyata dia mau gitar, wah mulai kelihatan nih gitu. Lalu adiknya Widuri yang Mhm. umurnya tahun ini baru 11 ngikut. Jadi kayaknya emang karena punya kakak, terus mendalami kegiatan musik kayaknya dia jadi termotivasi ikut juga. Waktu itu dia belajar gitar juga sama kakak. Itu one go. Menambah semangat main musik. Kuku, kuku, bangsaku. Habis jam sekejap buat jajan, mochi pizza dan kebab. Dan yang ketiga emang dari kecil kelihatan dia memang senang ngedrum, pukul-pukul apapun, dan dia punya ritmisnya bagus banget gitu. Emang Jadinya buah jatuh nggak jauh dari pohonnya ya? gitu ya katanya ya. Karena kalau jatuh ke halaman tetangga ngaco ntar buahnya. Ngaco, ntar disapu, bikin kesel sama orang ya. Makanya. Sebelum ngobrolin anak-anak yang seru banget, aku inget Widi pertama di Asia Bagus ya? Iya, Aha. debut pertama di TV, di nasional di Asia Bagus, acara Asia Bagus. Mhm. Sebelumnya pernah dunia apa kursus vokal sebelum Asia Bagus? Sebelum Asia Bagus tuh kursus lokal khusus nggak ada sih. Um, sama sekali nggak ada. Jadi memang punya bakat, tapi di sekolah itu beberapa guru melihat ada bakat langsung diarahin. Tapi gurunya aku tuh dari dulu tuh sebenarnya mama di rumah. Jadi dari lomba ke lomba, terus ya dari lomba ke lomba, terus mama yang giat cari kesempatan atau cari peluang gitu untuk dapat kesempatan
mengembangkan bakat, misalnya lomba-lomba aku udah ikutin, terus cari penulis lagu. Dulu kalau ingat ceritanya mama tuh, dia nyari penulis lagu yang dulu tuh di Glodok tuh suka ada tuh, katanya mama pengen kamu ada album atau ada apa gitu. Jadi aku masih kecil sempat punya album gitu. Usia berapa Dulu itu? masih bagus. Usia berapa? Itu umur, aku pokoknya dari kecil umur 7 tahun, dan anakku yang ketiga dan bagus masih 6 tahun ya. Anggaplah waktu masih dan bagus itu udah ikut-ikutan lomba puisi, lomba fashion show, lomba macam-macam. Umur kira-kira mulai rekaman itu sekitar umur kelas 4 SD. Jadi sebelum Sembiduri sekarang udah 11 kelas 6. Ya umur-umur kelas 3 4 SD lah gitu. Jadi punya lagu sendiri, terus masuk ke dalam kompilasi album lain, ngisi acara kayak di TVRI dulu tuh ada acara musiknya anak-anak. Terus Ada karya anak? Jadi waktu acaranya aku lupa namanya ya. Apa anak-anak gitu. Udah dari situ baru mulai beranjak SMP. Udah capek ikut lomba, udah malu, udah ada rasa malu, soal gaya banget kan. Bukan anak-anak lagi gitu ya? ABG gitu. Nah dari situ baru mulai cari kesempatan lombanya itu udah milih-milih. Akhirnya ketemulah si lomba Asia Bagus ini. Gitu. Asia Bagus itu mama yang daftarin atau memang Widi sendiri langsung? Emang Widi yang pengen atau mama yang ngajak? Mama. Oke. Mama, jadinya emang aku sih tinggal mamanya cariin kesempatan, terus akunya ikut aja gitu. Pokoknya cuma taunya latihan, oh ada di sini, ayo. Nanti mama yang cariin bajunya apa, terus kita kesananya gimana. Nah dulu tuh lucunya, mama tuh nggak mau kayak ngerepotin papa gitu, karena papa kan kerja. Jadi bahkan meskipun papa ada mobil gitu, ya kita naik mobil umum tuh kemana-mana. Karena kalau sepanjang kita masih bisa mandiri lah gitu, masih ngurus sendiri, udah kita aja gitu. Bahkan bukan hanya soal nganterin gitu ya, soal transport mengantar kita dari satu tempat ke tempat yang lain, tapi informasinya bahwa kita ngikut ini dan segala macam itu juga kadang nggak nyampe ke papa tuh. Jadi saking kita mau nggak mau repotinnya gitu. Nah, sampai aku inget banget mentok kepada satu problem, kita harus bikin paspor karena waktu ikut Asia Bagus ketika lulus seleksi tes satu buat ke Singapura. Begitu udah lolos, kita ke Singapura kan. Nah itu, kita perlu paspor ya gitu. Nah begitu perlu paspor, mulai deh, yaudah kita minta sama papa gitu. Udah sama papa, ya ini apaan sih? Oh ada lomba, ikut seleksi Asia Bagus. Baru bikin paspor. Mulai dari situ kayaknya udah mulai mulai lebih mandiri, dan bahkan mama kayaknya pelan-pelan mundur tuh. Aku kayaknya udah diserahkan ke dalam sebuah manajemen gitu. Setelah itu baru ditarik sama Bung Kris Patikawa. Betul. Jadi itu sekitar aku umur Sewiduri sekarang kan SD nih. Aku tuh itu masih ingat lulus SD masuk SMP. Gitu. Jadi SMP, jadi masih penataran gitu loh. Jadi mamaku masih berani udah bolos-bolos aja dulu, orang belum sekolah bener gitu, istilahnya masih awal kan. Itu tuh, jadi ingat banget pakai seragam SMP, bolos gitu untuk ke TVRI untuk ikut seleksi, dan akhirnya dapat kesempatan untuk ke Singapura. Mulai dari situ. Itu si Bung Kris Patikawa bikin dulu EB3 ya? Ya betul. Dulu pakai seleksi nggak sih? Atau mereka langsung coba aja 3 orang? Seleksi. Jadi begitu semua masing-masing keluar dari Asia Bagus, maksudnya diberangkatkan sebagai salah satu kontestan, sebagai solois ya. Sebagai solois kan tuh banyak banget tuh. Jadi alumninya tuh banyak sekali, seminggu aja tuh episode itu berapa kali tayang ya. Jadi akan ada jebolannya Asia Bagus itu seminggu tuh bisa 3-4 orang dikali berapa penayangan tuh berapa tahun gitu. Jadi alumninya banyak sekali, dan bahkan ada Dewi Gita juga deh alumni. Ya, Dewi Gita Krisdayanti itu angkatan sebelum aku, tahun 92. Aku diberangkatinnya itu tahun 93.
gitu. Oh, Jadi berarti memang Widi di bawahnya Dayanti ya? Oh, oke. Mhm. Aha. Gitu. Jadi aku Aha. masih 13 tahun lah waktu itu kan baru masuk kelas 1 SMP. Terus ya udah gitu. Nah, mereka-mereka yang sudah selesai ikutan Nasya Bagus ditampung di dalam sebuah manajemen ini Antero Bagus untuk kemudian dibina tuh. Ada yang jadi solois terus tetap, ada yang berkuartet, ada yang berlima, dan kami termasuk yang bertiga. Aku Ah. dikumpulin untuk jadi trio sama Puspa Tikawa. Mhm. Tapi yang hitsnya Ebitrinya ya, walaupun ada kuartet dan lain-lain. Sebenarnya waktu itu yang ikut dalam manajemen itu banyak banget sih, termasuk Judika. Judika juga waktu itu karena masuk ke dalam grup Penta Boys ya berlima. Aha. Lalu ada Edo Kondologit, Ya. lalu banyak banget sebenarnya. Cuma ya memang dulu ada Eka Deli Oh ya. bareng sama ada trionya juga gitu. Terus dulu ada Bonita Kusendratmo, Ya. terus bahkan dulu Cynthia Lamusu itu tuh termasuk tergabung dalam trio bersama Bonita dan Erta Bisa. Mereka tuh ada trio lain gitu. Dan adalah si Ebitri ini dulu gitu. Banyak sih sebenarnya kalau mau di. Berarti udah berapa tahun tuh usia Ebitri? Kenapa? Ebitri. Udah berapa tahun usianya sampai sekarang? Sampai saat ini udah 28 tahun. 28 dengan Lucy berapa tahun? Lucy itu pokoknya seingat aku tahun 2000. Tahun 2000 itu Cynthia masuk. Ya. Gitu. Dan aku hampir hafal semua loh lagunya Ebitri. Berarti sekarang 2021, 21 tahun bersama Cynthia dong harusnya ya. 21 sama Lucy 7 tahun. Kalau sekarang Fitri 28 tahun. Gitu. Terus Mbak Widi juga di acting juga saya lihat. Ada dapat penghargaan malah di Saiti Hanafi. Betul. Sebenarnya aku nggak mendapat penghargaan, aku masuk nominasi. Jadi memang jadi beberapa debut awal acting itu emang ada di tahun berapa ya. Jadi memang awalnya kan aku mencoba teater juga dari umur berapa tahun, kelas 5 lah. Kelas 5 itu kalau dulu ingat ada teater Bobo namanya. Aku ikut juga gitu di dalam pertunjukan teater. Memang punya ketertarikan. Lalu ternyata ada penawaran-penawaran setelah jadi tergabung di Ebitri itu ada penawaran untuk ikut teater juga gitu. Jadi basic untuk nggak hanya nyanyi tapi ke dunia acting itu memang udah ada gitu. Nah, ketika ada lagi yang minta untuk masuk ke ruang film, nah aku sebenarnya nggak pede juga gitu karena aku pikir waduh gimana ya. Emang pertama kali lah namanya juga kita kan asing lah gitu. Akhirnya Mas Hanung memberikan kepercayaan gitu. Jadi sebenarnya lebih sedikit memaksa sih gitu. Udah pokoknya kamu gitu bisa, pasti bisa gitu. Dan memang akhirnya aku menikmati gitu. Jadi mulai Sayakti Hanafi itu memang bukan film layar lebar, tapi itu adalah satu edisi khusus ulang tahun Indonesia waktu itu kemerdekaan Republik Indonesia dan tayang di TV. Jadi sebagai sebuah sebenarnya Sayakti Hanafi kan tayangan klasik banget ya. Skenarionya juga waktu itu masih punya Mas Alex Sabtoyudo. Itu benar-benar original skenario yang dulu dibikin sama Mas Irwin Syah gitu almarhum. Dibikin ulang lah. Jadi remake itulah yang kemudian baru aku dan Mas Agus Kuncoro mainin sebagai Sayakti Hanafinya. Setelah sebelumnya kan pemeran yang lain. Nah, sutradaranya dulu Irwin Syah, terus di remake sama Mas Hanung Bramantio. Jadi dari situ aku ngerasa bahwa ini kerja kolektif, kolaboratif banget, dan aku rasa wah kenapa aku ragu ya gitu, karena dalam sebuah film itu bukan hanya kerjaan aku sebagai aktor ya aja di situ yang diperhitungkan, tapi ternyata aku ada di tangan-tangan mereka yang akan bikin hasil akhirnya itu tuh maksimal karena kerja bersama gitu. Nah mulai dari situ deh penawaran-penawaran lain ya sebenarnya nggak banyak banget penawarannya, cuman akhirnya aku bisa menikmati lah, bisa ikut tahu gitu kenikmatan bermain dalam dunia acting gitu. Setelah sebelumnya aku pikir cuma nyanyi aja deh, kayaknya yang lebih nyaman aku lakukan.
Malah di film Bebas juga keren aktingnya. Terima kasih. Terima kasih. Aku nggak nyangka loh pas lihat filmnya dulu kan posternya ABC tuh. Ada ini Barrett juga kalau nggak salah ya. Posternya kenapa, sorry? Kan di posternya tuh nggak namanya Widi kecil maksudnya nggak kelihatan ada Widi di situ. Ya pas di film ada Widi keren loh ternyata bagus loh gitu. Kita harus segera cari Jojo, Gina, dan Suci. Jadi itu memang juga remake sih, apa namanya, sebuah film box office di Korea kan, Sunny. Nah dari situ memang aku sangat-sangat tertarik banget gitu karena memang Sunny itu satu film yang terbaik, fokusnya box office Korea yang terbaik gitu. Jadi begitu ditawarin, aku senang banget gitu. Dan memang banyak sekali cast-nya. Dan itu mungkin pengalaman yang sangat jarang yang bisa didapatkan gitu ya, gitu. Karena kayak aku istimewanya film Bebas tuh ya, karena aku memerankan peran misalnya namaku Gina kan, di situ karakternya Gina. Nah, Gina dewasa sama Gina remaja tuh harus jadi satu gitu. Sama ketika yang lainnya gitu, Jessica yang diperankan di Balance juga dia harus benar-benar sama Jessica remaja gitu. Jadi kita mirroring banget gitu. Kehidupan dalam filmnya juga kan kilas balik maju mundur juga gitu. Jadi emang sangat-sangat menarik banget dan aku bersyukur banget bisa gabung. Terus gini, balik lagi ke cerita Ebitri deh, sorry. Sekian lama usia Ebitri ada cocok gak sih? Pasti ada dong ketercocokan untuk satu ide. Terus gimana triknya? Iya, baik.